Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya. Ini masih suasana lebaran, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Kemarin saya berikan materi tentang perulangan. Hari ini saya review ya, kita kaji materinya. Sudah dicoba belum perulangan kemarin? Belum? Oke, nanti bentar. Baik, presentasi saya sudah tampil di layar monitor kalian. Sudah ya. Oke. Tentang perulangan ya, kalau sebelum UTS kita mengkaji tentang kondisi pemilihan dengan if seperti itu ya. Kalau di dalam dunia nyata pasti kita akan menemukan kondisi pilihan ya. Kalau lapar ya makan seperti itu. Kalau nilai lebih dari 80 maka lulus, maka kalau jika kurang misalkan harus mengulang seperti itu. Kemudian dalam dunia nyata itu ada proses yang berulang juga ya. Seperti aktivitas dari bangun tidur sampai tidur seperti itu. Kemudian aktivitas dalam satu semester itu kan sesuatu yang berulang-ulang ya. Nah, kondisi seperti di alam nyata kemudian diadopsi dalam pemrograman ya, termasuk diantaranya perulangan. Kaitan perulangan ini, perulangan berfungsi untuk melakukan proses secara berulang dengan menggunakan batas tertentu. Ya, ada batasnya. Kemudian pada bahasa pemrograman Python, perulangan yang ada dibagi dua jenis menggunakan for atau while. Nah, perulangan for disebut counted loop ya, atau perulangan yang terhitung. Sementara perulangan while disebut uncounted loop ya, perulangan yang tak terhitung. Perbedaannya adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulang kode yang sudah diketahui banyak perulangannya ya. Jadi misalkan perulangan langsung sebanyak 5 ya, nanti proses di dalamnya akan mengulang sebanyak 5. Nah, sementara while untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya ya. Contohnya adalah Anda melakukan perhitungan nilai ya, misalkan mahasiswa 1 nilai UTS berapa, nilai US berapa, nilai akhir berapa. Nanti kemudian ada pertanyaan, input data nilai lagi. Nah, seperti itu, ngulang lagi. Nilainya berapa, nilai UTS berapa, nilai US berapa, keluar lagi. Nanti ada pertanyaan lagi. Jadi ujung atau banyaknya perulangan tidak ditentukan di awal, namun akan berhenti setelah kondisi proses dijalankan seperti itu. Yang pertama perulangan for. Jadi kondisinya seperti ini. Formatnya adalah for index in rank, dalam kurung banyak perulangan. Kemudian segala yang diulang di dalam for itu tata letaknya agak menjorok ya. Tata letaknya agak menjorok. Ketika ngetik di baris kedua ini yang bertuliskan contohnya adalah jalankan kode ini, maka cukup Anda tabulasi seperti itu ya. Lakukan tabulasi. Kemudian misalkan ada yang perlu diulang di langkah kedua juga tab. Intinya
apapun yang akan diulang, posisinya penulisannya harus menjorok ke kanan ya. Lokasi pengetikan harus menjorok. Ini keterangannya. Nah, ini ada sesuatu atau statement di bawahnya ini, kode ini tidak akan diulang karena berada di luar for. Nah, jadi statement yang lokasinya tidak menjorok ke kanan, nah kalau ini kan sejajar dengan for ya, itu nanti tidak akan dilaksanakan sebagai apa yang dimaksud di perintah perulangan. Nah ini ya, karena lokasi pengetikan tidak menjorok. Nah ini berarti yang dilakukan hanya 2 baris ini, jalankan kode ini dan jalankan juga kode ini. Jadi yang bawah ini tidak dilakukan perulangan karena posisinya tidak menjorok ke kanan. Baik, selanjutnya contohnya, buatlah algoritma, kemudian flowchart dan program untuk hasil berikut. Kita akan mengulang, ada tulisan perulangan ke 0, kemudian perulangan ke 1, perulangan kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Jadi algoritmanya adalah mulai, kemudian misalkan variabel yang kita gunakan untuk for-nya, kita menggunakan A, ya. Kemudian ada ulang sama dengan 5. Ini nanti apakah A-nya ini selalu bertambah terus selama terjadi perulangan. Dari 0 menjadi 1, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4. Ya. Nah, ini apakah A sama dengan ulang? Ulangnya 5. 5 itu for banyaknya perulangan. Jika ya, maka ke nomor 5. Artinya A ini akan ketemu 5 pada saatnya. Jika ketemu 5, maka prosesnya menuju nomor 5 ini selesai. Namun bila mana belum ketemu nilai yang ditentukan, yakni ulang, ini banyak perulangan, maka ya akan mengulang terus. Jika ya, ini ya, apakah A sama dengan ulang? Jika ya, ke nomor 5. Jika tidak, maka akan cetak perulangan ke ini, perulangan ke A-nya 0 berarti perulangan ke 0, A-nya 1 berarti perulangan ke 1. Nah, ini A-nya juga bertambah ya, A-nya juga bertambah. Seiring proses perulangan A-nya bertambah. Setelah bertambah, kemudian kembali ke nomor 4. Dibaca lagi yang semula A0, apakah kemudian A-nya sudah bertambah 1, apakah 1 sama dengan ulang, di mana ulangnya 5, apakah 1 sama dengan 5. Nah, ini berarti jika ya, jadi belum ya, belum sama dengan, maka akan ditambah terus hingga nilai A ini sama dengan ulang. Nah, ini flowchartnya seperti ini. Ini ada harga awal untuk A1, kemudian ulang ini banyak perulangan 5. Jika A sama dengan ulang, artinya ketemu nilai batasan 5. Ya, kalau iya berarti selesai. Ke bawah kan ya. Jika tidak, maka cetak perulangan ke, kemudian A-nya bertambah 1, proses berulang terus ya. Selama belum memenuhi nilai 5, A-nya ini diulang terus. Kemudian programnya seperti ini. Ya, programnya kemudian seperti ini. Ulang sama dengan 5, lalu for A in rank ulang, artinya A ini berulang sampai dengan batasan terakhirnya, yakni sebanyak nilai ulang, yakni 5 ya. Kalau nilainya 6 juga mengulang sebanyak 6. Kemudian apa yang terjadi jika ini ada perintah menjorok? Maka perintah yang menjorok ini selama perulangan dijalankan. Perulangan ke A, A-nya pertama 0, perulangan ke 0, muter lagi selama belum memenuhi 5 akan diulang seperti itu. Oke ya, ini contoh lagi. Buatlah algoritma ya dan flowchart, kemudian program untuk hasil berikut. Ini tulis nama hari, minggu, nama masakannya nasi goreng, harganya sekian. Ini data pertama yang di atas ya. Kemudian data kedua, ini ngulang terus sampai dengan
hari ke-7 ya. Algoritma juga sama, A-nya itu bertindak sebagai counter perulangannya, perubahan 1 tambah 1 seterusnya seperti itu. B-nya adalah batasan nilai berhentinya perulangan, yakni 7. Apakah A sama dengan B? Nah, yang pertama A1, apakah 1 sama dengan 7? Belum terpenuhi. Kalau ini misalkan nanti ketemu A-nya 7 sama dengan B7 berarti ke nomor 5, selesai. Namun selama belum ketemu 7 A-nya, artinya A-nya tambah 1 terus, maka yang dijalankan adalah blok perintah ini ya. Cetak urutan data ke berdasarkan variabel A, lalu masukkan nama hari, lalu masukkan nama masakan, lalu masukkan harga, kemudian A-nya bertambah 1. Kemudian kembali ke nomor 4. Diulang terus sampai dengan A-nya ini ketemu sama dengan B nilai 7. Kalau ya akan berhenti. Ini flowchartnya juga sama, A-nya 1 ulang sama dengan 7. Kemudian apakah A-nya sama dengan ulang? Sudah ketemu 7. Kalau ya berhenti, kalau belum masukkan nama hari, nama masakan, harga, kemudian A bertambah 1, muter lagi seperti itu ya. Oke, itu flowchartnya, ini programnya. B-nya diketahui 10, for A in rank B, seperti itu ya. Kemudian data ke A plus 1, karena A-nya ini mulai dari 0, sedangkan menghendaki tampilannya adalah mulai hari ke-1, ke-2 gitu ya, harusnya kan mulai 0 ya. Maka di sininya adalah print data ke A. A ini kan perlu yang pertama 0, 0 plus 1, berarti data ke 1. Tulis nama hari, nama masakan, harga, muter lagi. Data ke A, A-nya tadi dari 1 plus 1 berarti 2, seterusnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu kaitan for, silahkan. Kaitan perulangan for. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, saya lanjutkan ke perulangan while. Jadi perulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan atau blok statement-statement di dalamnya terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Ya, statementnya atau bentuknya adalah while expression titik 2 di belakangnya. Lalu yang diulang statement 1, statement 2. Ya, ini juga menjorok ya. Apa yang ada di while menjorok ke kanan. Kemudian ini ya, contohnya buat tadi, seperti tadi, perulangan ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, algoritmanya juga hampir sama. Ya. Ini apakah A lebih kecil ulang? Ya. Kalau tadi apakah A sama dengan ulang? Ya, seperti itu ya. Jika ya ini kalau lebih kecil ulang, maka perintahnya seperti ini dijalankan. Kemudian jika tidak, ke nomor 5, seperti itu aja. Flowchartnya juga hampir sama konsepnya ya. Kemudian baris program ulang sama dengan 5 ya. Kemudian A-nya 0, A while A lebih kecil ulangnya itu 5. A-nya tadi pertama 0, apakah 0 lebih kecil 5? Nah, ini kan memenuhi, berarti perulangan ke 0 ya. A plus sama dengan 1, itu maksudnya boleh perintahnya diubah A sama dengan A plus 1, boleh. A plus sama dengan 1 itu sama halnya dengan A sama dengan A plus 1 ya. Nah, wes ya. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua tadi pakai while ya.
A sama dengan 0, B sama dengan 2, apakah A sama dengan B? Nah, seperti itu. Apakah A lebih kecil B? Nah, ini terpenuhi dulu. Kalau pada for tadi kan jika hampir berbalikan ya. Sebetulnya hampir sama sih algoritma sama flowchart-nya. Baris programnya juga sama. Apapun yang dimasukkan statement akibat perulangan harus menjolok ke kanan seperti itu. Oke, selanjutnya yang perbedaan bentuk saja ya. Perbedaan bentuk, kemudian while jawab. Nah, seperti ini. Yang terakhir ini. Jawab sama dengan Y, artinya saya punya variabel jawab berisi nilai Y besar. A-nya sama dengan 0. While selama jawab sama dengan diketik Y besar, maka nanti akan ada perintah data ke A plus 1, jadi data ke 1 ya. Tulis nama hari, nama masakan, harga ya. Kemudian input ada data lagi. Nah, jawab input ada data lagi. Selama diketik Y besar, ini nilai awalnya kan Y besar ya. Maka ini A plus 1 muter lagi seperti itu. Nanti misalkan diketik selain Y besar, maka proses ini akan selesai. Ini artinya while itu tidak diketahui banyak perulangan terlebih dahulu, tapi dilaksanakan terlebih dahulu baru ditentukan berhentinya kapan, seperti itu. Itu bedanya sama for. Kalau for sudah ditentukan di awal, banyak perulangan ya. Oke, ada pertanyaan? Konsepnya sama yang ini, yang bawah. Monggo ada pertanyaan dulu. Permisi Pak. Iya, boleh, silakan. Saya ingin bertanya Pak. Boleh, silakan Mas. Kemarin kan saya ngeliat yang sebelumnya, ada beberapa yang menggunakan satu huruf gitu Pak. Di sini A sama dengan 0, B sama dengan 7. Nah, kalau misalnya satu huruf nggak kebaca, apa ada solusinya Pak? Terima kasih Pak. Sebentar. Sudah dicoba kemarin yang dimaksud di pertanyaan ini. Nah, sudah Pak, main Pak. Bisa di-share enggak? Bisa di-share enggak? Ada anunya? Sedang di laptop boleh, enggak? Pak. Hah? Boleh Pak, tapi saya harus ngulang lagi Pak. Soalnya kalau yang kemarin udah enggak. Boleh enggak apa-apa. Silakan di-share Mas. Silakan. Ini ya Pak. Boleh ya. Coba silakan di-share kerjaannya. Nggih, Mas Ahmad Nurfazi. Mas tadi Mas Sri Aditya dulu coba. Iya Pak. Nggih, monggo. Oh iya ya Pak. Nggih. Belum ini nih masuk ya. Bisa dibesarkan? Nah, oke. Nah, ini soal yang kemarin ya Pak. Ini saya enter aja ya Pak. Kemudian ini A sama dengan 7 nih Pak. 75 ya. 7 ya. Nah, misal saya mau ngeprint ini Pak. Nah, kalau saya print yang tulisan A, nah A-nya nggak ngetek Pak. Pasti yang keluar ini Pak. Yang keluar? Pasti yang lain Pak. Di sini A. Nah, oh bisa ya Pak? Bisa. Itu karena tetap yang terakhir, tetap A yang terakhir Mas yang kebaca Mas. Nah, coba lagi. Iya, boleh silakan Mas.
Contohnya gini Pak. Mm-mm. Nah, Y ini tuh nggak baca Pak. Di bawahnya agak line merah gini Pak. Lah, Y-nya itu Y mana? Y yang ini Pak. Atau emang nggak bisa ya Pak? Ya nggak bisa. Oh, Kalau nggak bisa. Y yang dimaksud di baris 83 itu kan variabel. Sedangkan kamu nggak Oh, punya variabel Y. Y baik yang Pak. di atas itu kan variabelnya nilai dari variabel jawaban, Mas. Yang di 82 itu loh. Baris 82. Iya Pak. Mm-mm. Y-nya karena nggak ada variabel Y kan nggak ada. Baik Pak. Kemarin saya bingungnya di situ Pak. Ya itu karena variabel Y tidak ada, tidak ditemukan. Sedangkan yang di atas jawaban sama dengan Y yang di baris Ya. 82 itu adalah nilai dari variabel jawaban. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas. Monggo yang lain ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Jadi konsep pemrograman ini nanti di pemrograman apapun ya sama, selalu ada statement kondisi pakai if, kemudian perulangan seperti itu ya, itu selalu ada ya, cuma sintak penulisannya mungkin beda ya. Oke, monggo saya sebentar. Nanti silahkan kalian coba ya, latihan-latihannya coba, kemudian di halaman terakhir itu nanti kerjakan yang di halaman terakhir saja, yang dikerjakan dikumpulkan ya, tapi setidaknya latihan contoh-contohnya tadi perlu dicoba biar paham dulu. Ya, silakan latihan-latihan coba yang terakhir. Ya, coba untuk yang terakhir ini, ya, ini ya, yang pada halaman terakhir ini tugas. Nanti tampilannya seperti ini, NIM dan nama, penulisan NIM dan nama ini, kemudian sampai dengan, nah ini tidak usah masuk perulangan, tidak usah masuk di dalam perulangan. Silahkan pakai for boleh, pakai well boleh ya. Tulisan yang saya blok mulai nama sampai dengan daftar rental alat sampai dengan garis itu tidak usah perulangan. Perulangan baru mulai data ke, kemudian tarif per jam, jumlah paket, biaya paket. Oh ini pakai. Sebentar, ini harusnya pakai for atau well ini. Coba. Pakai for atau well. Kalau ada statement, ada data lagi ini, kira-kira pakai well atau for? Kalau lihat contoh-contohnya di atas, kira-kira pakainya perulangan for atau well? Pakainya well ya, karena well ya, karena penentuan perulangannya ada di bawah. Seperti itu ya. Nanti pakai konsep well di contoh. Kemudian kayak perhitungan-perhitungan ini kan seperti halnya di sebelum UTS ya, konsepnya sama ya. Tinggal jadi gini. Jadi nanti yang masuk perulangan itu sekitar sini ya. Kemudian ada total biaya pakai. Kemudian ada potongan. Total biaya pakai ini materi sebelum UTS juga ada kok ya. Total biaya pakai. Total biaya pakai sebelum UTS juga sudah ada. Jadi perulangannya sampai sini, kemudian ini cetak total biaya pakai ya, proses perhitungan. Kemudian
ada potongan ya. Ini kejadian yang di bawah ini adalah setelah perulangan ya. Ini ketentuannya biaya pakai sama dengan tarif per jam kali jumlah pakai. Kemudian total pakai adalah penambahan dari nilai biaya pakai. Potongan sama dengan total pakai kali 0,2. Pajak ini juga perhitungannya seperti itu ya. Nanti silahkan uji coba dengan baris program ini ya. Kalau ini berhasil berarti ya. Ini contohnya total biaya pakai ketemu 140.000. Ini penambahan dari biaya pakai yang pertama dengan biaya pakai yang kedua ya. Jadi coba kita urai dulu kalau algoritmanya seperti apa, coba nanti tinggal dikerjakan. Nah. Dari saya lepas dulu. Oke, seperti ini ya. Kira-kira nanti algoritmanya. Yang pertama mulai ya, yang kedua masukkan NIM ya. Kemudian yang ketiga masukkan nama. Ya, yang keempat cetak garis ya. Yang kelima cetak daftar rental alat. Yang keenam pakai well ya. Well tadi gimana? Algoritmanya kalau well ini ya. Yang keenam itu misalkan ulang ya. Tadi apa? Jawab ya. Ada data lagi pakai apa ini? Ada data lagi ya. Berarti misalkan jawab ya, sama dengan Y besar seperti ini. Kemudian nomor 7 juga urutannya ikuti ini aja biasanya. Ya, nomor 7 apakah jawab sama dengan Y besar? Nah, jika ya, maka ya. Nah, urutannya apa saja ini? Ya, laksanakan ini, inputannya ini. Data ke 1. Nah, ini ada tambahan dulu. Misalkan perulangannya adalah A ya, A sama dengan 0, langsung 1 aja tidak apa-apa. Data ini sudah, kemudian jika ya maka data ke, nah ini yang dicetak adalah koma A-nya, data ke 1 ya. A-nya kan berubah terus kan. Kemudian yang kedua input. Nah, input tarif per jam ya. Misalkan input tarif gitu aja ya. Kemudian jumlah input, jumlah ya, jumlah pakai. Kemudian biaya pakai ya.
biaya pakai. Ini prosesnya apa? Biaya pakai perkalian dari apa? Ini ya. Nah, biaya pakai sama dengan tarif per jam. Ini input tarif per jam kali jumlah pakai JML pakai seperti ini. Ya, kemudian ada apa lagi nih? Potongan pajak seperti itu kan? Total. Nah, potongan pajak ini terakhir saja. Ini sudah. Kemudian yang perlu ditambahkan adalah kalau kita lihat sampelnya di sini, yang menjadi akumulasi adalah biaya pakai ya. Akumulasi data pertama 60.000 sama yang kedua 8.000 sehingga di sini tercapai 140.000. Maka perlu variabel bantuan lagi, variabel bantuan ya. Perlu bantuan misalkan total biaya pakai. Nah, seperti ini misalkan 0 dulu. Maka di sini total biaya pakai, nah seperti ini, sama dengan total biaya pakai plus penambahannya berdasarkan biaya pakai. Oke, ini ya, sehingga nanti setelah perulangan akan ketemu akumulasi atau penjumlahan dari biaya pakai. Kemudian kalau sudah input ada data lagi seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ada data lagi ya. Kemudian ini sudah. Jika iya maka ngulang terus seperti ini. Kemudian ada data lagi pakai variabel jawab ya. Kemudian ini jika iya, sekarang jika tidak maka jika tidak artinya proses sudah selesai ya. Kalau iya kan proses masih muter ya, berarti masuk di sini terus. Jika tidak atau dijawab selain Y ya. Jika Y aja gitu ya. Kemudian jika selain Y, selain Y seperti ini, maka proses berakhir ya. Maka ke nomor 10. Nah, seperti 10. Nomor 10 sudah, kalau sudah perulangan sudah selesai maka tinggal cetak total biaya pakai ya. Cetak total biaya pakai. Kemudian yang nomor 11 potongan. Potongan itu rumusnya apa? Total pakai kali 0,2 ya. Hitung potongan ya. Hitung langsung aja potongan. Total biaya pakai kali 0,2 ini potongan. Kemudian setelah potongan apa? Pajak ya, pajak 12. Pajak itu ada ketentuannya ya. Jika potongan sama dengan pajak ya, jika total ya, jika total lebih besar sama dengan 50.000 ya, maka pajak sama dengan total, ini total ya, total biaya pakai. Nah, total biaya pakai kali 0,1 ya. Dan nomor 12 lanjutannya ini aja.
Jika total lebih kecil, atau pakai else juga bisa, pakai if lagi juga bisa, maka total biaya ini ya pajak sama dengan total biaya pakai kali 0,05. Oke, sudah. Kemudian nomor 13 bayar ya. Ini sudah, pajak sudah. Pajak sudah. Kemudian kalau pajak sudah diketahui, cetak pajak. Ini cetak potongan. Taruh sana sini tidak apa-apa. Cetak potongan. Cetak ini apa? Pajak ya. Ya, nomor 15. Bayar. Nah, ini bayar. Nah, seperti ini nomor 16. Cetak bayar. Oke, seperti ini. Kemudian nomor 17 selesai. Oke, nanti silakan buat programnya saja, kemudian baris programnya screenshot, hasilnya screenshot, coba mengikuti alur ini. Ya. Silahkan nanti dicoba dengan algoritma seperti yang saya tulis. Nah, seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan dulu, silahkan. Kurang lebih alur algoritmanya seperti ini. Monggo. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, silahkan nanti dicoba contoh-contohnya dulu, kemudian dikerjakan tugasnya dengan rincian algoritma seperti di layar ini ya. Nanti pertanyaan silahkan berlanjut di luar Meet ya, monggo tidak apa-apa. Oke, sekali lagi ada pertanyaan dulu selama masih di Meet, di forum Meet. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri, tidak panjang lebar, silahkan nanti dicoba ya. Selamat mencoba, nanti kalau ada kesulitan konsultasikan ke saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen jangan lupa ya. Waalaikumsalam. Absen di RT, di Kulino silakan. Ya. Makasih Pak. Iya, sama-sama.